Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu GKI Peterongan di dalam rangka pengucapan syukur HUT 76 Republik Indonesia. Firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Simon Stevili dari GKI Agape Jakarta. Sesaat lagi, kita akan bersama-sama memulai kebaktian minggu kita. Tapi mari kita terlebih dahulu menyimak warta minggu ini. Komisi Pemuda dan Dewasa Muda GKI Peterongan Semarang mengundang kita semua untuk hadir dalam Bincang Kebangsaan dengan tema Beragama Kok Kebablasan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting dengan pembicara Aan Ansiori, Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dan Pendeta Boni Andreas, Pendeta Jemaat GKI Pondok Indah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di 0817 956 0470 atau 0817 9506 855 atau 0859 5656 4687. Mari kita ikuti malam puji dan doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Depresi, Sendirian, Namun Tak Dibiarkan Menyerah. Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan firman, Pendeta Helen Aramada Setioputri. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Telah dibuka pendaftaran kelas baru untuk Children Bible Study bagi anak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. CBS akan dilakukan setiap hari Jumat pertama dan ketiga, mulai dari tanggal 20 Agustus 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom Meeting. Tautan pendaftaran dapat dilihat di warta digital dan juga melalui grup WhatsApp kelas sekolah minggu. Komisi Literatur mengadakan lomba Read Aloud untuk peserta anak dengan kategori usia 12-35 bulan dan 3-5 tahun. Anggota keluarga yang lebih dewasa membacakan nyaring buku cerita tentang Alkitab kepada anak dan direkam dalam bentuk video. Pendaftaran sekaligus pengumpulan video dibuka dari tanggal 15 Agustus sampai 12 September 2021 melalui bit.ly/GKIPTSRA21. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat publikasi pada warta digital atau hubungi 0838 990 22302 dan 0895 0278 3131. Kini hadir paket makan siang beri-beli yang tersedia setiap hari. Saudari-saudara dapat memesan menu yang diinginkan paling lambat H-1 ke nomor hotline beri-beli di 0852 8277 5678. Ongkos kirim flat 10.000 per alamat dalam kota Semarang. Informasi mengenai pilihan menu bisa dilihat di Instagram @beribeli.semarang, di publikasi yang disebarluaskan, atau dengan menghubungi nomor hotline beri-beli. GKI Peterongan Semarang Sunday Service is looking for everyone who are willing to serve as a teacher for English class all levels. English class Sunday service is held every Sunday at 4 p.m. on Zoom meeting. For further inquiries, please contact 0812 2933 8177. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena pertolongan kita yang adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, memelihara hidup kita selama seminggu yang sudah kita lewati, dan menghantar kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita berada pada minggu ketiga di Agustus, bulan kebangsaan ini. Pada minggu ini tema kita adalah hidup sebagai orang merdeka. Tema ini diusung untuk mengajak kepada kita, yaitu saat kita mengimani sebagai orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan, bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sebagai orang Kristen dalam berbangsa dan bernegara. Haruskah membedakan hidup beriman kepada Tuhan dengan hidup sebagai warga negara Indonesia? Tuhan yang kita cinta menempatkan Indonesia sebagai tanah air. Alangkah baiknya kita pun juga mencintai negeri ini, tempat yang Tuhan sediakan. Indonesia Raya, kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Setelah kita menjalani kehidupan selama ini di Indonesia, mungkin selama ini kita juga kurang dapat menjadi berkat. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Mari kita mengakui dosa kita, dan setelah itu saya akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan kami di hadapan Engkau Allah, yang penuh kasih, yang mencintai negeri ini dan mencintai kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami mengeluh, mungkin kami juga seringkali tidak puas, sehingga kami kurang dapat berkarya bagi bangsa negara ini. Ampuni kami Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau merdekakan, kami menjadi anak-anak-Mu yang masih terkekang dengan perasaan-perasaan yang mengganggu akan rasa cinta kami terhadap bangsa ini. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami kurang dapat memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih akan terus menolong kami, menguatkan, memberikan hikmat, supaya kami menjalani hidup ini di negeri ini boleh berkarya dan mempermuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi negeri ini. Inilah doa pengakuan kami
yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku akan segala dosa di dalam segala ketulusan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 20 dan dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Sebab waktu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap perintahmu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap perintahmu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatkan setialah walau sukar jalanmu, agar kasih-Nya pun The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your
Baik saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati pembacaan dan permenungan kami, sehingga kami memahami perihal hidup sebagai orang yang merdeka, tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tapi mengisinya untuk sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami untuk memahami apa yang kami baca dan renungkan, bahkan diberikan keberanian untuk menghidupi di dalam keseharian kami. Engkau jugalah ya Allah yang dimuliakan, ditinggikan, khususnya kepada umat di GKI Peterongan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat pada zamannya di tengah masyarakat di mana gereja-Mu ada. Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian dari teks dengan tema hidup sebagai orang merdeka, terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya lanjutkan ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Merdeka, ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin itu salam pekik yang suka dilontarkan pada zaman Indonesia merdeka. Apakah sekarang sudah tidak merdeka? Saya kira tidak. Tetap merdeka. Lalu bagaimana kita bisa memahami teks ini supaya kita mendapatkan inti daripada amanat khotbah yang kita bacakan di dalam teks, dan juga yang tadi Ibu Bapak sudah mendengar berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 22 sampai yang ke-23. Saya ingin menyampaikan begini Ibu Bapak, bahwa merdeka yang disebut dengan kebebasan dari perhambaan dosa sebagai dampak pengampunan dari tuntasnya karya penebusan Allah Tritunggal melalui ketaatan Kristus di kayu salib, menghasilkan status baru yang dijamin oleh hukum, yaitu pembenaran Allah, yang harus diikuti dengan tanggung jawab atau responsibility untuk hidup sebagai umat yang rindu belajar untuk menunjukkan hidup yang saleh, sebab Allah telah memberikan pembenaran untuk karya keselamatan yang tuntas, dan sebagai umat mau hidup dengan moralitas yang baik di tengah bangsa-bangsa, khususnya Indonesia, agar nama Tuhan dipermuliakan, khususnya di negeri kita. Jadi dengan kata lain, hidup sebagai orang merdeka sebenarnya adalah orang yang mengalami kebebasan. Tapi kebebasan yang betul-betul berbeda, bukan liar. Lalu bagaimana memahami kebebasan untuk kita bisa mengisi kehidupan yang memuliakan Dia? Saya ingin mengutip seorang yang disebut penyintas kehidupan dari Holocaust yang terjadi di Auschwitz.
Mungkin Anda pernah dengar namanya Viktor Frankl, yang menulis buku Man's Search for Meaning, yaitu bagaimana dia menyelidiki makna di dalam kehidupan seorang manusia, khususnya dirinya. Dia mengatakan begini, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Singkat cerita, dia mau mengatakan bahwa di antara sebuah trigger, ya, yaitu sesuatu yang memicu saudara dan saya, dan kita merespon picu itu, ada sebuah ruang koridor. Dan koridor itu merupakan sebuah energi atau kuasa untuk memilih jawaban apa kita isi, respon apa yang ingin kita isi di dalamnya. Dan di dalam respon itulah sebenarnya terletak kekuatan dan kebebasan saudara dan saya. Pertumbuhan dan kebebasan saudara dan saya. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Kalau Anda diberi ruang untuk mengisi kemerdekaan, bukan dengan hal yang liar tetapi bertanggung jawab, maka Anda ketika di-trigger, biasanya orang di-trigger baik, respon baik. Di-trigger buruk, respon buruk. Tapi dalam surat ini berbeda. Petrus mengatakan, kalau memang narator mau mengatakan penulisnya dia, engkau ini adalah pendatang dan orang asing. Bukan hidup di dalam komunitas Yahudi, tapi komunitas yang plural. Dan penguasamu Nero itu adalah raja yang jahat, sangat keji, sengaja dengan sistematik untuk menghabisi para pengikut Kristus. Kepada orang itulah surat ini ditulis, kita orang percaya harus tunduk. Maukah engkau melakukan itu? Stimulusnya buruk. Berarti responnya buruk dong. Wajar dan normal. Tapi justru ketika Anda dan saya harus hidup sebagai orang merdeka, yang orang melihat kita pada akhirnya memuliakan Allah, ada hal yang kita bisa memilih. Milih apa? Frankl mengingatkan bahwa di antara stimulus respon ada ruang yang Anda bisa isi. Dan ruang itu dikatakan kesempatan untuk kita memiliki energi yang diwujud nyatakan. Dan energi itu kita pilih di dalam respon di mana engkau dan saya mau mewujudkan kebebasan untuk bertumbuh sebagai manusia yang memuliakan Tuhan. Jadi dari situ kita mulai ngeh bahwa kalau Anda dan saya hari ini bisa merasakan kemerdekaan dan sekarang harus memilihnya, bukan untuk hidup liar, tetapi bertanggung jawab dan orang akhirnya mengenal Allah dan memuliakan Allah, maka seharusnya Anda tahu, di dalam bagian itu ada dua komponen, pertumbuhan dan kebebasan. Jadi sekarang kita bertanya, pertumbuhan seperti apa yang dia mau? Di dalam surat Petrus yang kedua, dia mengatakan bertumbuhlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus, Juru Selamat. Itu penutup surat 2 Petrus. Jadi bagaimana engkau dan saya bisa memanfaatkan ruang anugerah yang namanya kebebasan? Kalau bertumbuhmu, bukan bertumbuh dalam mengenal Tuhan, tapi mengenal diri yang sangat sekuler, yang diingatkan juga bahwa musuh engkau dan saya sebenarnya bukan orang luar. Ketika penderitaan itu ditekan habis-habisan, kau akan bertahan. Karena disitulah nilaimu. Tetapi yang sulit adalah ketika keinginan-keinginanmu yang liar itu harus engkau bunuh atas nama Tuhan. Nyaris tidak ada orang yang mau. Itu sebab orang selalu datang lagi dalam pertobatan. Dan di dalam titik inilah kita mendapat kuncinya untuk memahami situasi yang saya buka cukup luas introduksi saya. Jadi saya mau mengatakan bahwa turning point, pertobatan, di dalam bahasa Yunani metanoia, merupakan kunci dari memaknai kehidupan yang lebih baik karena kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan. Singkat cerita,
untuk memahami dan bisa menghidupi kehidupan yang merdeka dan memuliakan Allah, harus ada titik balik, turning point, pertobatan, metanoia, yaitu artinya beyond your mind. Karena meta itu beyond. Nous itu mind, pikiran. Jadi apa yang kau pikir itu melampauinya. Maka tadi saya katakan ketika orang melakukan stimulus atau trigger yang buruk, engkau ingin merespon yang buruk dan itu normal, firman mengatakan, lakukan yang baik meskipun buruk. Supaya mereka akhirnya menganggap engkau orang jahat, durjana, mereka malu. Dan ketika Tuhan datang, mereka akan memuliakan Allah karena engkau contoh yang baik di muka bumi sebagai representatif Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau memang demikian kita menjadi sadar bahwa kalau memang ada stimulus respon dan kita mengisi dalam pertumbuhan pengertian tentang Dia dan kemerdekaan itu tidak menjadi liar, kita tahu bahwa di dalam turning point, proses bagaimana orang bertumbuh adalah ketika engkau menemukan inti daripada kekuatan di dalam engkau yang menghidupi segala keterlukaanmu. Itu tulisan atau kutipan Max Lerner. Dia mengatakan the turning point in the process of growing up is when you discover the core of strength within you that survives all hard. Jadi ketika dia mengatakan, ketika engkau mampu menghidupi segala keterlukaanmu karena aniaya, karena penderitaan yang disengaja, dan kau tetap berbuat baik, dan ketika engkau ingin membalas dan Tuhan mengatakan engkau sudah ditebus dan sekarang engkau adalah orang yang dibenarkan di dalam status baru, dan sebagai orang merdeka, isilah kemerdekaan itu dengan baik, engkau menekannya. Ketika engkau sadar bahwa itu adalah titik balik di dalam proses pertumbuhan engkau mengenal Dia sebagai juru selamatmu, maka itulah saat engkau menemukan inti kekuatanmu. Kekuatan yang mana? Kalau memang dikatakan ada sesuatu yang Frankl katakan makna, maka kekuatan, makna sebagai hamba Allah itu menjadi penting. Karena engkau bukan lagi hamba dosa. Jadi pencarian engkau di dalam kehidupan yang tidak mudah ini, engkau berjumpa dengan Dia. Dan Dia mengatakan kau adalah hambaku yang setia. Itu status yang luar biasa, Ibu Bapak. Dimanapun orang tidak suka kau disebut, profesimu apa? Maaf, budak, kacung, pesuruh, dan seterusnya. Tetapi ketika orang Kristen dikatakan bahwa aku kacungnya Tuhan, mereka bangga. Kenapa? Karena di dalam pencarian, mereka menemukan inti kekuatan. Yang membuat aku bermakna adalah karena aniaya derita itu terus-menerus, dan aku tidak menjadi gentar. Karena itu bagian. Sehingga Frankl juga mengatakan yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini. If there is a meaning in life at all, then there must be a meaning in suffering. Suffering is an ineradicable part of life. Even as faith and death, without suffering and death, human life cannot be complete. Kalau saya terjemahkan bebas mau mengatakan, jika memang ada makna di dalam kehidupan itu sendiri, maka harus ada makna di dalam penderitaan. Loh, kok bukan kesukacitaan? Kenapa harus penderitaan? Karena penderitaan merupakan satu bagian yang permanen, yang tidak bisa dilupakan, yang berakar kuat menjadi bagian kehidupan Anda dan saya. Bahkan seperti orang bilang nasib dan kematian. Karena tanpa penderitaan dan kematian, kehidupan manusia tidaklah lengkap. Jadi untuk mengerti makna manusia yang mencari arti itu, engkau tidak bisa menghindari aniaya, derita, bahkan kematian. Itulah nasibmu. Itulah nasibku. Karena upah dosa adalah maut di dalam berita anugerah. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi ada pilihan yang kita ingin tumbuh di dalam anugerah itu. Saudara-saudara, ketika engkau dan saya akhirnya menyadari bahwa memang kita sadar bahwa ada makna di dalam kehidupan yang menderita dan ada turning point untuk kita menghargai sebagai kunci ketika engkau bertumbuh di dalamnya untuk mengenal anugerah dan akhirnya engkau bisa mengisi kemerdekaan itu bukan untuk hidup liar tapi bertanggung jawab. Ada bagian yang mengatakan seperti ini. Dinesh Paliwal, dia mengatakan every good business story has a conflict and triumph at the core and a turning point where a transformation take place. Setiap kisah bisnis memiliki konflik dan kemenangan pada inti dan sebuah titik balik di mana transformasi itu terjadi. Transformasi apa yang kau alami? Ketika engkau ditempatkan di tengah yang bukan komunitasmu. Maksudnya bukan saudara bersaudara seiman. Dan di situ engkau harus memberitakan kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkanmu. Apa sebenarnya transformasi yang terjadi? Ketika engkau bangga sebagai kacung Allah dan hidup di dalamnya dengan setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Bahkan saya harusnya tidak akan bisa berkhotbah hari ini. Karena pemulihan yang cukup panjang. Karena COVID-19 yang harus saya terima. Dan mengalami rawat inap sejak 13 sampai 26 Juli di sebuah rumah sakit. Dan hari ini dokter mengatakan, ketika saya kontrol hari Rabu, engkau akan pulih sebulan lagi. Berarti kalau Rabu ketemu Rabu hari kemarin, dan ini baru 8-9 hari. Saya membutuhkan 21 hari. Tapi dimajukan karena tugas. Saya berusaha sedemikian rupa. Dan kalau boleh di tengah khotbah ini, Dia masih menolong saya. Dan saya bisa menyampaikan kabar baik ini. Jadi ketika engkau dan saya mengalami transformasi, dan di dalam satu titik konflik yang engkau bingung, kenapa saya harus takluk kepada penguasa jahat? Karena justru keberhasilan sebagai ending menjadi berita kemenangan. Karena engkau tabah di dalamnya, mendapat makna di dalamnya yang menggetarkan dan mendorongmu untuk tetap menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, satu kali ketika engkau dan saya mengatakan sesuatu, pasti engkau ingat tentang patung Liberty di Amerika. Frankl pernah punya mimpi. Dia bilang begini, freedom without responsibility was an oxymoron. Dia mau mengatakan bahwa kemerdekaan tanpa tanggung jawab adalah hal yang kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Misalnya orang mengatakan, orang itu baik yang kejam. Pasti Anda bingung. Apa maksudnya baik yang kejam? Tampilnya baik tapi batinnya kejam. Pasti engkau pernah ingat ada istilah the smiling general. Saya tidak mau membunyikan siapa orang itu. Tapi engkau pasti tahu the smiling general. Kira-kira itu frasa yang mau mengatakan sebagai, Frankl mengatakan, oxymoron. Kontradiktif. Itu sebab dia mengatakan bahwa the Statue of Liberty on the East Coast should be supplemented by a statue of responsibility on the West Coast. Saya belum ke Amerika sehingga tidak bisa membayangkan, kecuali melihat gambarnya. Oh begitu. Jadi kalau yang hari ini top patung Liberty di timur, dia minta itu di barat dibangun patung responsibility yang hampir sama tingginya. Kalau yang satu adalah memperlihatkan sosok perempuan yang memegang obor api sebagai tanda kemerdekaan Amerika, maka yang satu adalah lambang
tangan yang satu dan yang lain saling menggapai dan mau bekerja bersama. Itu responsibility yang dikatakan menjadi sebuah impian yang menjadi monumen sekaligus movement, impian dari seorang Viktor Frankl, seorang dari yang disebut sebagai survivor of Holocaust in Auschwitz. Jadi dia adalah penyintas kehidupan. Ketika dia keluar, bertahan di dalam kamp kerja paksa, dan terbebas dari juga kamar gas, itu semua karena satu hal yang di dalam teori man search for meaning. Kata kuncinya logoterapi. Apa logoterapi? Logoterapi dia katakan melihat kesabaran manusia di dalam seluruh kemanusiaannya. Dan Frankl mengatakan, aku naik lebih lagi kepada inti daripada keberadaan si sabar itu, atau orang yang sabar itu. Dan pada saat itu, sebuah keberadaan yang sedang mencari makna, keberadaan yang melampaui dirinya, keberadaan yang sanggup bertindak di dalam kasih kepada sesama. Itu teori dia. Singkat cerita sebenarnya begini. Sebenarnya waktu itu ada pilihan. Jadi kalau tentara Jerman itu kiri, tangan kanan. Sebut saja kalau kiri itu kamar gas, kanan kamp konsentrasi. Dan akhirnya dia masuk ke kanan kamp konsentrasi. Dan ketika ke kiri ada anak yang harus masuk di dalamnya. Dan ketika dia merogos saku daripada baju hangatnya, dia melihat ada gumpalan kertas. Dan ketika dia membaca, itu isinya adalah Shema Israel yang berbunyi Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Tuhan Allahmu adalah Allah yang satu. Jadi kalau di dalam terjemahan, Tuhan adalah Allahmu dan Tuhan itu Esa. Pasti engkau tahu di dalamnya sesudah itu frasa ikuti apa? Kasihilah dengan segenap pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu, dan seluruh hidupmu. Dan kasihilah sesamamu. Jadi kunci logoterapi itu sebenarnya adalah terapi logos. Terapi firman. Di mana orang bisa bertahan di dalam mencari makna dan menjadi berkat di dalam koridor antara stimulus dan respon itu. Karena di situ dikatakan ada kekuatan untuk memilih apakah itu pertumbuhan dan juga kebebasan Anda dan saya. Frankl ingat itu. Jadi dia mengatakan untuk memaknai manusia yang sabar itu, engkau perlu menyelidik, bertahan di dalam penderitaan, dan pada akhirnya engkau mampu mengasihi dia seperti engkau mengasihi diri yang sebelumnya Allah mengasihimu. Jadi bagi saya ketika kemerdekaan untuk hidup kita di dalamnya, bukan karena dibebaskan oleh Allah yang lebih dulu mengasihi Anda dan saya, maka engkau tidak akan pernah punya makna. Jadi pada hari ini, kalau saya boleh simpulkan hidup sebagai orang merdeka, biarlah engkau ingat bahwa dulu engkau hamba dosa. Tapi sekarang karena karya Kristus engkau diubah menjadi hamba Allah. Loh kan sama-sama hamba. Iya tapi beda kan. Dari dosa kepada Allah. Itu turning point. Dan ketika engkau mempunyai turning point dan menghidupinya, engkau punya makna hidup yang sesungguhnya. Apa artinya hidup sebagai orang merdeka? Bukan liar, tapi bertanggung jawab. Jadi hari ini, ketika engkau dan saya boleh hidup bersama Tuhan, ingatlah. Upah dosa itu maut, kata berita anugerah tadi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita boleh beroleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Dan tidak berlebihan kalau Mazmur 149 sebagai bagiannya, kita diajak untuk masuk memuji Tuhan. Karena Mazmur itu dari 146 sampai 150 disebut sebagai Mazmur pujian. Mazmur haleluya. Karena dimulai dengan haleluya
diakhiri dengan haleluya. Dan apa yang menjadi Mazmur 149 itu? Dia mengatakan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Kenapa? Karena engkau sudah diselamatkan dan engkau diberikan kewenangan untuk menghukum para musuh yang menghina Tuhan. Jadi dalam bagian ini bukan soal nanti engkau menjadi eksekutor, tapi dia memberikan hak supaya engkau tidak melawan hari ini. Sampai Tuhan mengatakan, inilah pembalasan Tuhan, dan engkau sudah dilengkapi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya harus berhenti di sini karena sudah 30-an menit. Biarlah Tuhan menolong Anda dan saya. Tuhan membimbing kita untuk hidup sebagai orang merdeka. Dan hari ini kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Karena apa? Karena turning point yang kita perlu untuk tetap hidup dalam kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan itu dengan mewujudkannya bukan dengan hidup liar dan sesuka hati, tetapi dengan tanggung jawab untuk hidup saleh karena pengudusan yang sinambung yang berujung pada keselamatan adalah buah keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, kita memiliki panduan hukum yang nyata, yaitu bermoral agar kita tidak difitnah sebagai orang durjana karena memiliki cara hidup yang baik atau istilahnya beretika. Dan isi daripada etika itu sendiri berbuat baik, moral yang baik yang juga menjadi buah keselamatan yang Tuhan katakan melalui surat Efesus. Karena engkau diselamatkan bukan usaha tapi anugerah, maka biarlah engkau melakukan perbuatan baik yang sudah direncanakan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Hiduplah baik sebagai buah turning point, pertobatan, metanoia Anda dan saya. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk berdoa bersama di dalam hati, mendukung di dalam syafaat ini. Mari kita berdoa. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi,
Oleh sebab itu, saat ini kami bersehati, bersujud di hadapan-Mu, mohon anugerah kasih berkat bagi bangsa negara ini, di mana sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kiranya Engkau memberkati di dalam perayaan kemerdekaan ini. Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada bangsa negara ini. Dan kiranya ini juga menjadi satu momen di mana negara kami boleh bangkit, boleh bersama-sama bersehati, menjauhkan diri dari segala ketidakbenaran, tetapi boleh berjalan di dalam kebenaran untuk membangun dan kemajuan bagi bangsa negara ini. Tuhan, kami menyerahkan akan perayaan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini ke dalam tangan Tuhan. Kami pun saat ini juga berdoa untuk gerakan vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau juga yang akan memberkati di dalam segala pelaksanaannya. Engkau memakai lembaga-lembaga untuk dapat melakukan vaksinasi ini supaya dapat berjalan lancar. Dan kami pun juga berdoa untuk kesediaan dari vaksin ini. Tolonglah kiranya boleh dapat tersedia dengan baik dan dapat terdistribusi pula dengan baik. Tolonglah untuk setiap orang-orang yang menjalankan akan vaksinasi ini Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan semuanya dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk kesadaran bagi masyarakat, untuk mereka bersegera memberikan diri untuk divaksin, supaya dengan demikian maka kami bangsa Indonesia boleh melawan akan virus yang saat ini masih terus memberikan dampak yang kurang baik terhadap bangsa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perekonomian bagi negara dan juga masyarakat, khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ada banyak usaha-usaha saat ini mengalami kesulitan. Ada banyak kendala-kendala yang terjadi karena PPKM. Tuhan, tolonglah kiranya dengan segala kebijakan yang ada ini, Engkau tetap terus menolong akan bangsa negara ini, supaya perekonomiannya boleh tetap terus dapat tercukupi. Jauhkan dari ketidakbenaran bagi orang-orang yang mungkin saat ini mencoba memikirkan akan kepentingan dirinya. Tuhan, tolonglah. Kiranya menghadapi akan segala keadaan sekarang ini, Tuhan Kau satukan hati akan bangsa negara ini, sehingga dengan demikian tidak ada yang dirugikan. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu di dalam masa pandemi dan juga PPKM ini. Kami berdoa mohon berkat-Mu, berkat untuk segala upaya yang saat ini gereja-Mu sedang kerjakan, untuk tetap terus dapat melayani, untuk tetap terus dapat menyiarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya jemaat Tuhan tetap terus terberkati dan dikuatkan. Kami berdoa untuk para pengerja, aktivis, dan para majelis, sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk menggerakkan akan pelayanan ini, sebagai pelaksana di dalam pelayanan-pelayanan dalam masa pandemi dan PPKM. Engkau berikan kepada mereka semua hikmat, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap terus memiliki hati yang melayani, supaya mereka tetap terus bersemangat. Maka dengan demikian, gereja-Mu di dalam masa pandemi dan PPKM ini tetap terus menjadi berita kebenaran, dan nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Peterongan ini Tuhan. Kiranya mereka tidak terlena dengan keadaan ini, melainkan mereka tetap memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani, untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk tetap terus bersatu hati, mendoakan bangsa negara ini dan juga mendoakan gereja. Kami rindu jemaat Tuhan tetap terus memiliki ikatan kasih untuk saling dapat menguatkan satu dengan yang lain, untuk tetap terus juga mau mendukung di dalam kegiatan-kegiatan gereja, supaya dengan demikian maka terjadilah satu persekutuan yang indah
meskipun melalui internet, meskipun melalui sarana Zoom, meskipun melalui sarana YouTube, tapi semuanya tetap ada di dalam ikatan kasih Tuhan, dan Tuhan tetap terus memberkati di dalam semuanya ini. Bapa di surga, inilah doa kami, doa syafaat kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang saudara berikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik untuk 2 digit terakhir nominal yang Anda berikan. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan Mazmur 117 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Karena selalu ada alasan bagi kami, setiap saat, setiap waktu, bahwa ada selalu kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, yang membuat kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Kasih-Mu yang tiada batas, kasih-Mu yang terlalu besar, kasih-Mu yang selalu hebat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kalau pada saat ini kami bersama-sama membawa persembahan kami, persembahan ini kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan yang tiada batasnya. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini, dan tolonglah kami semuanya juga Tuhan, untuk bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus-menerus memberikan kasih kepada kami alaskan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah usai. Namun, kita melanjutkan pada ibadah kehidupan kita. Mari kita jalani sebagai orang Kristen yang benar di tengah dunia ini. Dengan firman yang sudah kita terima, mari hidup kita menyatakan Yesus. Supaya pada kondisi dan keadaan seperti ini, orang melihat Yesus dalam hidup kita, mereka dikuatkan. Mari saudara-saudara, menutup ibadah ini kita menyanyikan Di Dunia yang Penuh Cemar.
Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih dan rancangannya, Dia menempatkan kita di negeri ini. Tetaplah lakukan apa yang baik dan benar sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Dan Dia, Sang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam kesetiaannya akan memberkati, melindungi, dan sinar wajah kemuliaannya akan dihadapkan kepada kita dan memberi damai sejahtera dimanapun kita berada untuk selama-lamanya. Amin.